seolah menjadi adagium yang selalu dihubungkan dengan ujian terberat umat manusia. Demi ketiga hal itu bahkan orang kerap kali gelap mata. Ada banyak bahtera koyak lantaran godaan duniawi tersebut. Tak terkecuali itu terjadi di lingkaran hidup para pesohor. Terbaru, Lady Nayoan, wanita muda yang sudah punya 2 anak, batinnya merintih karena merasa telah diduakan sang suami. Ia menumpahkan seluruh gulana dan rintihan batinnya melalui media sosial. Tapi toh pada akhirnya hidup harus terus berjalan. Sambil mencicil kepingan kecewa atas ulah sang suami, Lady bak ketiban berkah rezeki serupa dengan kisah Inara Rusli dan Inge Anugrah. Dan lagi-lagi Dr. Richard Lee menjadi wasilah turunnya berkah rezeki pada Lady. Meski kerap dianggap aji mumpung untuk membesarkan usahanya lewat menggait wanita teraniaya suami, namun Dr. Richard Lee Hakul yakin niatnya untuk menopang ekonomi mereka wanita yang teraniaya. Sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih sejujurnya, ya, tapi saya ngelihat kasihan beliaunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga, dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, sampai saya kasih bantuan dia bilang, aku nggak mau dok, kalau nggak kerja aku nggak mau dok, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita kasih dia kerjaan lah, ya, endorse atau apa kayak gitu, punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan tadi kita sudah tanda tangan, jadi sudah resmi. Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bantuin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter, atas kebaikan dokter mau nolong aku. Paling aku udah pasti aku mau terima kasih sama dokter Richard karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Ibarat pepatah sambil menyelam minum air, Dr. Richard Lee juga tak menampik kalau ada simbiosis mutualisme alias hubungan saling menguntungkan. Toh baik Inara, Inge, bahkan teranyar Lady cukup merasa tertolong dengan pertolongan dokter pengusaha kecantikan ini. Terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Oke, aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Bagaimanapun, seperti Inara dan Inge, Lady tetaplah punya tanggung jawab menopang ekonomi. Apalagi santer dikabarkan jika Lady sudah jengah dengan ulah sang suami hingga tak ingin kembali. Demi anak-anaknya, ia pun menerima dengan tangan terbuka untuk bergabung bersama Dr. Richard Lee. Kamu sudah siap jadi single parent? Setidaknya kan kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu. Kalau aku mungkin gagal jadi istri gitu kan dok. Tapi aku semoga nggak gagal jadi ibu. Kamu nggak takut dilaporin? Ya aku tahu aku bener, kenapa harus takut? Katanya kamu sampai rela di penjara ya? Terburuknya gitu ya. Terburuknya Yeah. misalnya dilakukan seperti itu, ya. Kamu tetap lebih pilih bongkar ini semua? Iya. Karena aku merasa aku punya tanggung jawab untuk bilang sama anak-anak. Karena buat aku kan sebagai orang dewasa gak bisa memberhentikan itu. Apa mau tunggu anak-anak besar nanti baru berhenti? Kamu mau gugat cerai ini? Iya. Kalau kamu gugat cerai, siapa yang akan biayain anak-anak?
Ya itu tadi aku bilang, kan aku masih bisa kerja. Oke. Aku akan kembali kerja lagi gitu. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Bagi wanita-wanita kelas menengah menjadi single parent tanpa sokongan harta sang suami jelas beresiko. Gaya hidup yang teramat mahal di jantung kota, mulai dari segi perawatan tubuh hingga memenuhi kebutuhan pokok. Belum lagi dengan dalih masa depan anak-anak bersamaan dengan pergaulan yang kadung wah. Mereka jelas tak mungkin nongkrong di pasar becek atau makan di warung makan pinggiran. Olahraga jalan kaki di sudut gang, apalagi jika bersua dengan kalangannya. Nyatanya, lingkaran pergaulan inilah yang kerap membuat Inge, Inara bahkan Lady, ogah terpelanting jauh nasibnya ke realita hidup kaum papa. Karena etalase hidup mewah yang terlanjur kerap mereka geluti selama ini. Maka wajar jika ketika belahan jiwa mereka terhempas, tak ada lagi harapan menunda kesempatan untuk mencari nafkah. Maka uluran dan ajakan Dr. Richard pun seketika dengan mudah disambar mereka. Setidaknya selain memanfaatkan pamor dari kasus yang minor ini, mereka bisa mulai perlahan menata kembali ekonomi yang mulai rapuh. Lantas benarkah Lady juga punya alasan serupa? Jadi aku bakal kerja buat anak-anak. Anak-anakku harus jadi orang yang hebat, yang bisa jadi berkat buat orang. Menurut aku dari tindakan aku juga banyak kok. Ada prinsip, ada sikap kita sebagai orang dewasa yang bisa anak-anak aku ambil gitu. Ada konsekuensi yang mereka bisa belajar di saat nanti mereka dewasa. Oh, ada konsekuensi loh saat kita udah dewasa. Jadi pelajaran juga mungkin di saat mereka udah menikah, komitmen seperti apa, dan gak semua orang Daripada diam. Daripada diam. Oke. Banyak hal kalau di Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja tangannya dingin. Dingin banget loh, aku salaman dengan dia, istri juga pegang, dingin banget dan sampai ya masih gugup banget. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya, aku nggak minta kamu mau kamu bercerai, mau kamu bujuk, mau kamu apa, aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu intinya. Yang penting kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya. Apa yang bisa kami bantu, saya bantu. Dan entah suatu kebetulan atau tidak, nasib tertikam cinta segitiga atau hadirnya wanita ketiga juga rupanya harus dialami artis senior Yenny Rahman. Yenny yang sudah melaporkan sang suami atas tuduhan pemalsuan dokumen serta dugaan perselingkuhan dengan wanita lain rupanya mulai jengah lantaran sang suami belum jua menunjukkan wajahnya ke publik. Belakangan kubu Yenny mendesak pihak kepolisian Metro Jaya untuk segera memanggil suaminya serta wanita yang disebut-sebut sebagai wanita idaman lain sang suami. Desakan itu setidaknya sesumbar diungkap kuasa hukum Yenny. Kan bahwa Mbak Jenny belum pernah ada perceraian. Tentu semua aset suami adalah aset dari Mbak Jenny, harta bersama. Itu sudah berani dipindahkan. Nah tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Ini kan kalau dibiarkan bukannya dia pihak Pak Suprajato ini menyadari, beritikat baik, bukannya dia ingin bertemu, meluruskan persoalan, maunya seperti apa, bukannya seperti itu, malah dia menjadi-jadi gitu. Bahkan seolah-olah ingin ngajak perang baik perempuan maupun laki-laki. Ini
perempuan juga nggak tahu diri dengan porsinya. Nah, kenapa? Karena di negara ini sekarang seolah-olah ada pembiaran tentang pelakor. Klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi dan itu adalah alasan hukum. Meminta damai, ini kan nggak mudah jika tidak melalui proses hukum, tidak mudah karena yang dilakukannya itu perbuatan melanggar hukum yang dahsyat dan luar biasa. Memang sulit bergulat di meja hijau apalagi dengan teman hidup satu atap. Selain syarat emosi, juga berselimut teka-teki. Yeni bukan saja jengah berjuang memperebutkan sejumlah aset yang diduga telah dipalsukan sang suami melalui dokumen, tapi makin getir karena statusnya sebagai istri terlunta karena adanya dugaan cinta terlarang. Lantas, jika dalam waktu dekat sang suami dan wanita yang ditudingnya sebagai pengganggu rumah tangganya tak jua hadir, akan menempuh jalur hukum apalagi Yeni? Selama ini mereka sambil menunggu itikat baik dan mencoba berdamai dengan hati. Karena ini nggak gampang. Persoalan rumah tangga, persoalan percintaan itu tidak gampang. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Tolong seluruh pemberitaan-pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Yeni Rahman dengan Bapak Suprayanto. Saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, zolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya. Mengayuh Bahtera memang tak selalu seindah sebagaimana ijab kabul di awal merekahnya cinta. Tapi godaan asmara jua harta kerap kali membutakan pasangan. Barangkali godaan itu pula yang kini tengah disiasati Reim Bayang selaku suami dari pesinetron Dinda Hau. Meski bahtera mereka relatif masih seumur jagung, namun pasangan muda ini bertekad akan hidup harmonis sehidup semati layaknya kisah Romeo and Juliet. Lantas bagaimana Ray dan Dinda Hau membingkai keharmonisan bahtera di tengah tumpah ruahnya godaan hidup masa kini? Image kita romantis gitu tuh nggak ada. Cuma memang aku sama Ray itu senang aja mengekspresikan apa yang kita saling rasa gitu. Apa yang rasain, Ray rasain gitu. Jadi ya kayak gitu aja dari penilaian romantis itu kan netizen ya kebanyakan ya. Dan alhamdulillah masya Allah gitu kalau memang terlihatnya seperti itu, dan semoga itu menjadi doa buat aku sama Ray ke depannya. Yang pasti setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya ya. Kita pun aku sama Ray ada ujiannya, cuma alhamdulillah selama ini kita bisa lewatin dengan kopat, terus selalu diskusi bagaimana apa langkah kita ambil. Mungkin kalau untuk isi sekarang lagi berselingkuhan, kita nggak pernah tahu manusia kita seperti apa ya. Selalu bersyukur aja deh, karena setiap orang nanya ke aku bagaimana cara menjawab komitmen ya udah kita bersyukur aja, karena kalau misalnya nggak bersyukur kita lihat di luar lebih terus kan, sementara realnya yang di dalam rumah itu yang udah saling tahu, saling menerima kita baik buruk, bukan cuma secara visualnya tapi kelakuan jelek-jeleknya, bangun tidurnya, bangun sebantal apa tuh cuma dia bisa terima. Reim Bayang adalah suami muda dengan segala pamor dan ketampanan. Begitu juga Dinda, pemilik wajah oriental yang pernah santer menjalin kisah dengan Rizky Bilar semasa masih remaja ini, juga tak akan lepas dari godaan pergaulan dan kaum super tampan di sekitarnya. Pun Reim Bayang akan selalu bertemu wanita cantik yang setiap saat akan selalu menggodanya. Lantas dengan cara apa mereka menangkal godaan hasrat tersebut? Benarkah jalan religi akan menjadi alarm hidup sejoli yang sudah dikaruniai 2 anak ini?
Kalau kan pengen bikin orang diri enggak ya, sebilah ya, maksudnya kalau orang diri kan nanti yang sakitnya kan kita ya. Cuman pengennya sih karena ini lapor pribadi ya, aku seneng aja ngasih kata-kata kalimat-kalimat indah buat istriku gitu. Dan memang karena ini bersifat sosial, akun ini akan ada terus insya Allah sampai kapanpun. Ini akan menjadi salah satu parenting buat anak-anak, bahwasanya ini aku sama ibumu dulu nih seperti ini loh, kayak gitu. Mungkin bisa memotivasi dia buat rumah tangganya lagi. So, usia pernikahannya juga masih muda, jadi ya kita harus banyak komunikasi untuk saling mengenal satu sama lain. Kalau mau nyari yang lebih tuh pasti banyak di luar gitu. Tapi yang terima kita seapa adanya ini cuma pasangan kita.